Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok biokim yang akan membahas mengenai katabolisme asam lemak, yaitu submateri oksidasi beta asam lemak. Oke, slide berikutnya. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Hafizah sebagai moderator dan pemateri, serta Miftahul Kausari, Iis Puspasebekti, Nani Yuningsih, Nur Anjar Astuti, dan Kristiani sebagai pemateri. Nah, untuk materi pertama akan dibahas oleh teman saya, Nur Anjar Astuti. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi pada kali ini kita akan membahas terkait oksidasi beta asam lemak. Nah, oksidasi beta adalah proses metabolisme di mana asam lemak dipecah dalam mitokondria dan atau dalam peroksisom untuk menghasilkan asetil koenzim A. Nah, prosesnya ini terjadi di dalam mitokondria, yang mana suatu proses yang berlangsung secara berulang-ulang sehingga atom karbon C pada rantai lemak berubah menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A juga dapat diubah menjadi asam lemak, sehingga reaksi beta oksidasi disebut pula sebagai reaksi reversibel atau bolak-balik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Slide berikutnya yaitu mengenai oksidasi beta asam lemak. Nah, oksidasi beta asam lemak ini dibagi menjadi 4 reaksi besar, yaitu yang pertama, kedua, reaksi dehidrasi, yang ketiga yaitu reaksi oksidasi, yang keempat yaitu pemotongan. Nah, pada tahap pertama yaitu reaksi oksidasi, fatty acyl coenzim A akan diubah menjadi trans transenonyl coenzim A. Nah, ini akan dilakukan proses oksidasi yang mana juga akan mengubah FAD menjadi FADH2. Nah, untuk tahap kedua yaitu dehidrasi, yaitu ketika transenoil koenzim A akan direaksikan atau ditambah H2O sehingga transenoil koenzim A akan berubah bentuk menjadi 1 beta hidroksi asil koenzim A. Nah, tahap reaksi ketiga yaitu reaksi oksidasi kembali. Tetapi pada tahap ini 1 beta hidroksi asil koenzim A akan diubah menjadi beta ketoasil koenzim A. Ini melalui proses reaksi oksidasi. Selain itu juga terjadi perubahan NAD plus diubah menjadi NADH dengan melepaskan enzim H+. Nah, tahap reaksi keempat yaitu pemotongan, yaitu ketika beta ketoasil koenzim A diubah menjadi asam lemak koenzim A. Selain itu juga dihasilkan asetil koenzim A, di mana asetil koenzim A diubah dari CoASH diubah menjadi asetil koenzim A melalui reaksi teolase. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai keempat reaksi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Nah, next. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya akan menjelaskan tentang tahap pertama dari beta oksidasi yaitu asil CoA dehidrogenase, yaitu dehidrogenasi asam lemak CoA yang sudah berada di dalam mitokondria oleh enzim asil CoA dehidrogenase yang menghasilkan senyawa enoil CoA. Pada reaksi ini, FAD atau flavin adenin dinukleotida yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2. Nah, di mana bisa dilihat dari gambar ini, gambar yang atas nih, lemak asil CoA akan kehilangan 2 atom hidrogennya yang kemudian melekat pada FAD sehingga menjadi FADH2. FADH2 dioksidasi kembali dengan transfer 2 elektron ke elektron transfer flavoprotein atau ITF yang akan melewatkan 2 elektron ke koenzim Q pada rantai respirasi. Dengan mekanisme fosforilasi bersifat oksidasi melalui rantai transfer elektron tersebut, suatu molekul FADH2 dapat menghasilkan 1,5 molekul ATP. Nah, kembali lagi ke lemak asil CoA yang kehilangan 2 atom hidrogen.
tadi. Nah, lemak asil CoA yang kehilangan 2 atom hidrogen tersebut akan diubah menjadi enoil CoA dengan posisi trans, di mana akan terbentuk ikatan rangka pada atom C kedua. Sehingga terbentuklah senyawa trans enoil CoA yang akan melanjutkan reaksi ke tahap 2, yaitu tahap hidrasi yang akan dilanjutkan oleh Miftahul Kautsari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap reaksi kedua atau hidrasi. Nah, untuk poin yang pertama ada enoil CoA hidrasi menambahkan air melewati ikatan ganda. Langkah oksidasi yang selanjutnya adalah penambahan unsur-unsur H2O melintasi ikatan rangkap baru secara stereospesifik menghasilkan hidroksi asil CoA yang bisa kita lihat pada gambar 24.15. Nah, reaksi ini dikatalisasi oleh enoil CoA hidratase. Ada 3 aktivitas hidratase enoil CoA yang berbeda telah terdeteksi di berbagai jaringan, yang disebut juga proteinases. Enzim ini secara khusus diubah trans turunan enoil CoA untuk L-hidroksiasil CoA yang ditunjukkan pada gambar 24.15. Nah, enzim ini juga akan melakukan metabolisme cis-enoil CoA pada tingkat yang lebih lambat untuk diberikan secara spesifik dehidroksiasil CoA. L-hidroksiasil CoA dehidrogenase mengoksidasi beta hidroksil. Reaksi ketiga dari siklus ini adalah oksidasi gugus hidroksil di posisi beta untuk menghasilkan turunan ketoasil CoA. Reaksi oksidasi kedua ini dikatalisis oleh L-hidroksiasil CoA dehidrogenase, enzim yang membutuhkan NAD+ sebagai koenzim. NADH yang dihasilkan dalam reaksi ini mewakili energi metabolik. Setiap NADH yang diproduksi di mitokondria oleh reaksi ini mendorong sintesis 2,5 molekul ATP di jalur transport elektron L-hidroksiasil. Nah, pada gambar 24.15 di sini konversi trans dan cis-enoil turunan CoA ke L dan D hidroksiasil CoA. Masing-masing reaksi ini dikatalisis oleh enoil CoA hidratase atau juga disebut dengan proteinases, enzim yang bervariasi dalam spesifisitas panjang rantai aslinya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iis Puspa Subakti. Baiklah, nah di sini saya akan membahas tentang reaksi ketiga, yaitu oksidasi. Di mana sebelumnya kita telah belajar tentang reaksi kedua, yaitu hidrasi, di mana trans delta enoil koenzim A itu dihidrasi pada ikatan rangkap untuk menghasilkan L3-hidroasil koenzim A oleh enoil koenzim A hidratase. Nah, hidrolisis enoil koenzim A ini membuka jalan bagi reaksi oksidasi kedua yang mengubah gugus hidroksil pada karbon 3 atau C3 menjadi gugus keto dan menghasilkan NADH, di mana oksidasi ini dikatalisi oleh L3-hidroksiasil koenzim A dehidrogenase. Nah, dia ini mengkatalis oksidasi OH pada karbon nomor 3 atau karbon beta menjadi keton dengan akseptor elektronnya yaitu NAD+. Nah, L3-hidroksiasil koenzim A ini didehidrogenasi lagi untuk menghasilkan 3 ketoasil koenzim A oleh 3 hidroasil koenzim A dehidrogenase
Nah, enzim ini menggunakan NAD+ sebagai aseptor elektronnya. Jadi, L3-hidroksiasil koenzim A ini dioksidasi menjadi 3 ketoasil koenzim A menggunakan enzim NAD+ sebagai akseptor elektronnya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu reaksinya L3 yaitu hidroksiasil koenzim A ditambah NAD+ menjadi 3 ketoaksil koenzim A ditambah NADH plus H+. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Kak Nani. Baiklah, yang selanjutnya yaitu reaksi keempat tentang pembelahan. Nah, langkah yang terakhir dalam siklus oksidasi adalah pemecahan ketoasil koenzim A. Reaksi ini dipicu oleh tiolase atau dikenal sebagai ketotiolase yang melibatkan serangan tiolat sistein dari enzim pada karbon karbonil, diikuti dengan pembelahan untuk menghasilkan enolat asetil koenzim A dan zat antar enzim tioester. Yang pada gambar 24.17 yang tadi, yang pertama. Yang ini maksud saya. Serangan selanjutnya oleh tiol dari koenzim A kedua dan keluarnya sistein tiolat menghasilkan asil koenzim A baru yang lebih pendek. Jika reaksi pada gambar yang kita lihat sekarang dibaca secara terbalik, mudah untuk melihat bahwa itu adalah lysen serangan anion enolat asetil koenzim A pada tioester. Meskipun terbentuk TOS2, reaksi ini memiliki pengaruh yang sangat baik dan mendorong 3 reaksi sebelumnya. Gambar yang kita lihat ini adalah mekanisme reaksi tiolase. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan mengenai beta asam lemak oksidasi beta asam lemak dari kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.